Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neng Sulastri, mengajar mata pelajaran PPKN. Di pertemuan kedua masih tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, bagian kedua yaitu kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari pelanggaran HAM yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois, sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apa itu ketidaktegasan aparat penegak hukum? Tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lain. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu sendiri. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya memicu adalah perbedaan tingkat keyakinan atau jabatan yang dimiliki. 2. Kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama yaitu kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas dan 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Kasus yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas,
Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang anggota BRIMOB dipecat dan dipenjara 3-6 tahun. Kasus yang ketiga yang sedang ramai diperbincangkan oleh media elektronik yaitu penyerbuan kantor DPR saat ini menentukan keadilan tentang RUU Cipta Kerja. Selanjutnya yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional HAM atau yang disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi sarana kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yang selanjutnya pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan, perundang-undangan, dan lembaga penegakkan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Selanjutnya, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan persamaan baik perorangan maupun masyarakat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara akan disebut sebagai negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM.
Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap di Doa Bangsa TV, TV-nya edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.